Selamat pagi, selamat datang di program Parenting SD Cinta Kasih Seci bersama saya Via, guru bimbingan konseling kelas 3 dan kelas 6. Tak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan September dan berada dalam situasi pandemi sekarang ini. Kira-kira apa saja permasalahan yang sering kita hadapi dan perlu mencari solusinya? Pada bulan September ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering diajukan Bapak Ibu di rumah, seperti perkembangan mental anak saat pandemi, masalah belajar, kepercayaan diri anak, serta bagaimana memotivasi anak dalam belajar. Jadi, mari kita simak bersama untuk materi hari ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama, strategi apa yang harus digunakan ketika mendampingi anak saat belajar online seperti sekarang ini agar tetap menyenangkan dan tidak membosankan? Yang pertama, Bapak Ibu sesuaikan waktu belajar dengan kondisi dan usia anak. Artinya, semakin muda usia anak, maka semakin rendah konsentrasi belajar anak. Anak tidak akan bertahan dengan waktu yang lama, kurang lebih 10-30 menit Bapak Ibu. Saat sudah terlihat kejenuhan kepada anak tersebut, Bapak Ibu selaku orang tua harus sigap dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat ringan. Contohnya, mengobrol santai atau memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan sesuai dengan usianya. Yang kedua, kenali gaya belajar anak. Di sini artinya ada anak yang mudah memahami materi dengan cara membaca. Ada juga yang memahami materi dengan cara mendengarkan atau melihat secara visual dan mempraktekkan secara langsung. Di sini orang tua harus tahu gaya belajar anak agar bisa menerapkan metode-metode pembelajaran yang pas untuk anak selama belajar di rumah. Selanjutnya yang ketiga, buat anak nyaman dengan kondisi belajar. Contohnya, Bapak Ibu harus bisa yang namanya mempersiapkan sarana dan prasarana anak, agar dengan ini anak bisa lebih memahami dan mengetahui bahwa tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Dan selanjutnya sediakan barang-barang yang digunakan untuk belajar. Yang tadi saya sudah sampaikan, harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Sediakan makanan atau cemilan yang membuat anak lebih semangat Bapak Ibu, dengan makanan-makanan ringan atau cemilan yang membuat anak lebih semangat untuk belajar. Dan beri anak reward, karena bisa meningkatkan belajar pada anak. Contohnya memberikan pujian ataupun barang. Kalau misalnya Bapak Ibu selaku orang tua tidak bisa memberikan barang atau benda kepada anak, bisa juga berupa pujian yang membuat anak lebih semangat belajar Bapak Ibu. Semua itu selaku orang tua kita harus menikmati yang namanya prosesnya ya Bapak Ibu. Pendampingan yang baik membuat pengaruh yang positif juga buat Bapak Ibu dan anak-anak. Bila karena pekerjaan membuat Bapak Ibu tidak bisa mendampingi anak-anak, tetap bisa yang namanya memantau atau bertanya serta mengkoreksi kembali pekerjaan anak-anak yang telah dikerjakan, dan itu membuat anak pun merasa diperhatikan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana pengaruh pembelajaran jarak jauh dan perkembangan mental anak? Karena pandemi COVID-19 yang telah terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, membuat anak-anak kita belajar secara daring dan online. Oleh sebab itu, hal ini membuat perkembangan mental anak terganggu. Salah satunya, anak menjadi bosan, gundah, turunnya mood anak, kurangnya konsentrasi belajar anak, performa akademik menurun, bersedih, dan banyak hal yang dialami dan dirasakan anak-anak kita.
Tetapi kita sebagai orang tua harus menyikapinya dengan baik Bapak Ibu, dan membuat mood anak kembali bersemangat dan meningkat. Salah satunya, orang tua harus bisa membuat yang namanya jadwal yang tersusun dengan baik, dari belajar, istirahat, serta waktunya bermain. Hal ini membuat anak lebih bisa disiplin waktu dan bisa mandiri Bapak Ibu, dengan jadwal yang telah disusun oleh Bapak Ibu sendiri untuk anak-anak selama pandemi. Yang kedua, karena pandemi anak tidak bisa keluar rumah, itu membuat anak pun semakin dekat dan quality time bersama keluarga. Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk menonton film bersama, berolahraga, makan bersama keluarga, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan anak selama pandemi. Selanjutnya, orang tua juga harus dituntut untuk yang namanya berkreatif, di mana bisa juga waktu-waktu senggang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berpositif dengan melakukan kegiatan jarak jauh. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh ini, anak juga dituntut untuk lebih memanfaatkan waktu bersama keluarga dengan baik. Bapak Ibu bisa yang namanya meluangkan waktu, contoh dengan kegiatan bercocok tanam bersama. Dan selanjutnya, menjalin komunikasi yang baik dengan anak, karena banyak waktu yang bisa dimanfaatkan di rumah, secara anak lebih menghabiskan waktu yang banyak bersama keluarga dan orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara meningkatkan percaya diri pada anak? Yang pertama, selaku orang tua, kita juga harus yang namanya menghargai usaha yang dilakukan oleh anak-anak kita, di mana saat dia mendapatkan nilai atau ulangan hasil yang kurang memuaskan, kita selaku orang tua harus memberi semangat dengan cara menghargai usahanya, walaupun mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, memberi dukungan dan motivasi agar ulangan berikutnya atau latihan berikutnya bisa lebih baik. Nah, dengan cara menghargai, itu salah satu upaya untuk meningkatkan percaya diri pada anak. Yang kedua, dukung anak untuk tahu hal-hal baru. Jadi di saat dia melakukan hal-hal baru atau kegiatan-kegiatan yang baru, secara itu positif, kita harus bisa mendukungnya selaku kita orang tuanya. Dan selanjutnya, meminimalisir perlakuan istimewa, di mana tidak membeda-bedakan atau memperlakukan istimewa baik itu kakak ataupun adik. Karena bila mana kita memperlakukan secara istimewa di rumah, itu akan terbawa Bapak Ibu saat dia sudah berada di lingkungan sekolah ataupun hidup di masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan diri anak, sehingga sifat-sifat yang terjadi pada anak di luar rumah akan terbawa karena Bapak Ibu sering memperlakukannya secara istimewa. Yang keempat, hindari mengkritik fisik atau penampilan. Gantilah dengan saran dan kata-kata yang manis. Jadi, selaku kita sebagai orang tua tidak boleh yang namanya mengkritik fisik atau penampilan mereka. Jadi, gantilah dengan saran-saran yang baik, yang membangun, dan kata-kata positif dan kata-kata yang baik untuk anak itu bisa lebih percaya diri lagi. Selanjutnya yang kelima, ikuti dan dampingi dalam perlombaan dengan memberikan penguatan yang positif. Artinya Bapak Ibu bisa yang namanya memberikan kepercayaan kepada anak untuk mengikuti lomba-lomba secara daring atau online. Karena banyak secara virtual perlombaan-perlombaan yang dilakukan dan dilaksanakan secara virtual. Nah, Bapak Ibu bisa mengikut sertakan anak-anaknya dengan memberikan dukungan, motivasi, dan penguatan positif. Dengan cara itu, salah satu bisa membuat kepercayaan diri anak lebih meningkat, Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui minat dan bakat anak dalam tumbuh kembang anak? Yang pertama, Bapak Ibu harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan anak, baik cara aktivitasnya, kesukaannya, maupun hobinya.
Dengan kita memperhatikan kebiasaannya yang terjadi pada setiap hari, itu membuat kita mengetahui bakat-bakat terpendam anak tersebut. Yang kedua, kita selaku orang tua harus memberi dukungan kepada anak untuk bisa mengeksplor kemampuan yang dimiliki anak. Dan cara tersebut, anak bisa yang namanya mengeksplor tanpa ragu-ragu kemampuan minat dan bakatnya. Tidak boleh ada penekanan atau paksaan yang terjadi untuk anak. Selanjutnya, ikut dalam perlombaan. Dengan mengikuti perlombaan, kita bisa tahu perlombaan mana yang lebih dominan. Dengan keikutsertaan tersebut, kita mengetahui bakat dan minatnya. Nah, selanjutnya, bila mana untuk meyakini bakat dan minat anak, Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya tes minat bakat. Bapak Ibu bisa menemui ahli psikolog dan bisa mengikuti tes lewat internet maupun buku-buku yang dijual di pasaran. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa jangan lakukan hal ini saat observasi bakat. Yang pertama, memaksakan kehendak anak. Yang kedua, menyuruh anak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan melakukan kegiatan sekaligus yang banyak. Oleh sebab itu, kita pun harus memberi motivasi dan dukungan agar anak bisa mengeksplor bakat dan minatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apa perkembangan anak yang perlu diperhatikan pada saat usia kelas 1 SD? Yang harus ditekankan di sini bahwa saat kelas 1 SD itu peralihan dari taman kanak-kanak menuju sekolah dasar Bapak Ibu, yang dimana taman kanak-kanak yang bermain sambil belajar dan diharuskan untuk bisa membaca dan menulis ini terlihat dari perkembangan fisik atau motorik anak dan kedisiplinan serta ketertiban. Karena di sekolah dasar itu anak dilatih untuk berdisiplin dan tertib baik di kelas ataupun di lingkungan sekitar. Nah, ini sesuai dengan usia perkembangannya. Pada usia anak tersebut, memang anak lebih suka bermain dan bergerak. Keterampilan yang terjadi pada anak usia tersebut, ini ada keterampilan motorik kasar, yang dimana anak berjalan, berlari, naik turun tangga, melompat, serta memanjat. Kalau untuk keterampilan motorik halus, anak dituntut untuk bisa yang namanya menulis, menggambar, menggunting, menangkap bola, dan melempar bola. Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan adalah keterampilan dari motorik halus maupun kasarnya Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kiat-kiat anak untuk menyukai pelajaran yang lemah agar tertarik? Yang pertama, Bapak Ibu selaku orang tua harus bisa membantu anak-anak kita untuk menghilangkan yang namanya mindset negatif anak pada pelajaran yang sukar atau pelajaran yang sulit. Karena terkadang anak-anak bila mana sudah tidak menyukai pelajaran tertentu karena dianggap susah atau dianggap tidak menyenangkan, itu membuat anak tidak mau belajar. Jadi kita selaku orang tua membantu untuk menghilangkan mindset negatif anak pada pelajaran tertentu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa membantu anak-anak untuk menghilangkan pergaulan negatif. Dalam arti seperti ini, terkadang bila mana teman-teman Bapak Ibu berteman atau bergaul dengan teman-teman yang tidak menyukai pelajaran tertentu, itu membuat anak-anak Bapak Ibu pun tidak menyukainya. Tetapi bila mana Bapak Ibu anaknya berteman dengan teman-teman yang memiliki kemampuan bahkan bisa membantu anak Bapak Ibu untuk belajar, ini membuat anak Bapak Ibu bisa lebih memahami pelajaran yang dianggap susah. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa yang namanya mencari sumber belajar alternatif. Dalam arti di saat anak Bapak Ibu sudah belajar dengan guru-guru dari bukunya, Bapak Ibu juga bisa yang namanya mencari sumber belajar alternatif baik dari internet maupun YouTube yang lebih bermanfaat
yang lebih menyenangkan, memotivasi anak untuk bisa lebih belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, itu memberi motivasi dan dukungan penuh kepada anak Bapak Ibu, karena dengan memberi motivasi dan dukungan itu membuat anak lebih bersemangat belajar walaupun pada pelajaran tertentu dia kurang atau tidak menyukainya. Selanjutnya, bagaimana cara tetap produktif di masa pandemi? Pertama, Bapak Ibu selaku orang tua harus membantu anak mempersiapkan diri layaknya pergi ke sekolah. Dari bangun pagi, mandi, pakai seragam. Nah, dengan melakukan kegiatan tersebut dan mempersiapkan diri mereka seperti pergi ke sekolah walaupun secara daring dan online, ini membuat semangat belajar anak tumbuh dan lebih produktif walaupun di masa pandemi. Yang kedua, membimbing anak dalam mengatur waktu, baik itu tugas maupun pekerjaan harus disesuaikan secara deadline. Jadi, membimbing anak dalam mengatur waktu, disiplin waktu, ini membuat anak lebih berdisiplin dan lebih produktif di masa pandemi. Jadi, walaupun secara online, tugas dan tanggung jawabnya pun harus dilakukan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan oleh guru-guru tersebut. Selanjutnya, menjaga semangat bekerja atau belajar. Jadi bisa menggunakan kata-kata positif atau motivasi. Jadi kita selaku orang tua bisa menjaga semangat belajar anak nih Bapak Ibu, dan menggunakan kata-kata yang positif sehingga anak pun termotivasi untuk bisa lebih produktif di masa pandemi walaupun secara online. Selanjutnya, bisa membantu anak untuk membaca buku dan berolahraga. Dengan cara ini, anak-anak pun lebih bisa memproduktivitas setiap hari dan membantu memecahkan masalah. Selanjutnya, bagaimana cara mendidik anak remaja yang sudah mulai pubertas? Sebelumnya kita selaku orang tua harus tahu terlebih dahulu bahwa masa anak remaja adalah masa di mana anak mengalami perubahan suasana hati, sikap yang temperamental, perubahan hormonal. Sehingga selaku orang tua yang pertama, Bapak Ibu juga jangan terlalu mengekang anak. Berikan mereka kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan. Menjadi orang tua yang over itu akan membuat anak lebih menjadi sosok pemberontak. Dan yang kedua, jadilah orang tua yang terbuka, di mana dengan mereka Bapak Ibu bisa memberikan saran sesuai dengan masa remajanya. Dan yang ketiga, hindarilah mengomel mengenai studi ataupun prestasi. Karena di saat Bapak Ibu sudah over, ini membuat mereka akan jauh dari Bapak Ibu, dan bila Bapak Ibu memaksa kehendak mereka pun tidak akan menyukainya. Dan yang keempat, ini tidak perlu menginterogasi mereka secara detail. Jadi bila Bapak Ibu ingin tahu hal apa saja yang sedang terjadi pada anak remaja, itu tak perlu interogasi secara detail. Mintalah mereka untuk bisa bercerita setelah mereka siap untuk berbicara kepada Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk mereka menceritakan karena terpaksa. Jadi bahwa mereka harus bercerita dengan kemauan mereka sendiri. Selanjutnya, rencanakan liburan kepada keluarga. Quality time, nonton film, pergi makan, merekatkan hubungan bersama keluarga. Karena terkadang pada masa-masa remaja ini, anak remaja ini lebih dekat dengan temannya ketimbang pada keluarga, karena cenderung menjauh dari keluarga. Oleh sebab itu, sebagai orang tua bisa membantu merencanakan liburan keluarga untuk mendekatkan hubungan anak kita terhadap kita sendiri selaku orang tua. Dan orang tua juga harus belajar menjadi pendengar Bapak Ibu. Jadi belajar sabar, belajar menahan emosi,
terus berupaya untuk menggali apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak-anak kita, ya Bapak Ibu. Lalu yang ketujuh, orang tua juga harus mampu menjadi sumber informasi pertama nih Bapak Ibu, dan utama bagi anak yang terkait dalam hal apapun, terutama tentang pubertas. Jadi jangan mereka lari dari hal-hal yang tidak baik ya Bapak Ibu, atau informasi yang mungkin negatif, sehingga bisa mempengaruhi perkembangan masa remajanya. Dan selanjutnya, orang tua juga yang namanya harus bisa belajar untuk percaya kepada anak dan menanamkan nilai kejujuran. Yang harus Bapak Ibu ingat bahwa anak bukan tumbuh pada zaman Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibulah yang harus bisa mengikuti zaman anak dan bisa menjadi pendengar dan memberi dukungan secara positif, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana memotivasi anak agar anak semangat belajar? Hal yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan semangat belajar, yang pertama, belajar sambil bermain Bapak Ibu. Dunia anak adalah dunia permainan. Cara memotivasi anak yang paling mudah bagi orang tua adalah membiarkan anak melakukan permainan yang mengandung edukasi pembelajaran, tergantung pada usianya ya Bapak Ibu. Berkreasi dan berkarya. Ajaklah anak Bapak Ibu untuk berkreasi dan berkarya, menghasilkan sesuatu yang lebih nyata. Dalam hal ini, pelajaran yang dilakukan harus menggunakan tahapan praktik. Yang lebih jelas, menggunakan perangkat tertentu yang membuat anak lebih terkesan. Selanjutnya, anak jangan difokuskan pada nilai dan hasil. Memberi target nilai dan hasil yang terlalu tinggi kepada anak yang tidak sesuai dengan kemampuan anak yang memadai hanya membuat anak stres, takut kepada orang tua, dan akan mengakibatkan anak itu menjadi malas belajar Bapak Ibu. Selanjutnya, masuk dalam kehidupan anak. Sebagai orang tua, perlu masuk menyelami dunia anak agar bisa mengambil keputusan dan motivasi yang tepat pada anak untuk belajar, serta memberi dukungan sepenuhnya. Keterlibatan secara emosional adalah hal yang sangat terkesan bagi anak-anak, serta menumbuhkan semangat tersendiri. Jadi, keberhasilan seseorang anak dalam hal ini bukan hanya karena ditentukan oleh kemampuan akademik atau intelektualitas Bapak Ibu, tetapi bagaimana cara memotivasi mereka. Orang tua juga harus terlibat secara emosional jika anak ingin sukses sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Memotivasi atau memberi dukungan adalah kekuatan besar untuk seseorang meraih sesuatu. Bagi anak, motivasi terbesar bagi mereka adalah orang tua itu sendiri. Ada kata perenungan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mendidik anak dan mengasihi mereka adalah tanggung jawab kita. Berbakti kepada orang tua dan merawat mereka adalah kewajiban kita. Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi parenting bulan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan bila mana ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Via undur diri. Sampai berjumpa di parenting berikutnya, dan terima kasih telah menyaksikan parenting bulan ini. Dan tetap jaga kesehatan selalu.